Selamat sore, Bapak hadirin yang terhormat. Perkenalkan, saya Rachel Silviani yang akan menjadi MC pada sesi kita kali ini. Sesi kali ini dengan tema When and How Jakarta Have a Michelin Star. Kita akan masuk ke topik yang sangat menggugah selera tentunya, namun secara harfiah. Di sesi ini, kita akan membahas bagaimana Jakarta bisa memiliki restoran berbintang Michelin dan apa arti label itu untuk reputasi kota. Maka dari itu, sesi ini akan dipandu oleh Bapak Muhammad Fadrian Fairuni dari Bapeda Kota Administrasi Jakarta Utara. Mari kita dengarkan bersama. Tes, cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, jadi selamat datang semuanya yang ada di sini dalam acara Jakarta Future Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Perkenalkan, tadi sudah disampaikan oleh MC, nama saya Muhammad Fadrian Fairuni Ilyas. Panjang banget, tapi panggil aja saya Adri. Di sesi kali ini, bagian dari JFF merupakan momentum perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai ruang ekspresi, eksplorasi, dan ideasi lintas sektor dalam menyambut 3 momentum strategis Jakarta. Yang pertama, dalam rangka tentu menyusun perencanaan pembangunan Jakarta dalam 5 tahun ke depan, namanya RPJMD, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Lalu kemudian 2 tahun lagi kita mau menuju 500 tahun usia Jakarta. Dan tentu sebagai visi yang kita harapkan Jakarta menuju top 20 global city. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu nonton Avenger ya, ini kayak dunia Avengernya gitu. Kita sedang berproses ke arah sana. Baik. Sesi diskusi hari ini mengusung tema When and How Jakarta Have a Michelin Star. Tentu tujuannya adalah agar dapat menggali potensi Jakarta dalam nantinya bila mana kita sudah bisa bekerja sama dengan Michelin untuk mendapatkan gelar Michelin Star. Dan tentu sebagai salah satu kota global bisa menjadi target kuliner kelas dunia. Sebagai kota yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi kuliner, Jakarta tentu sebetulnya punya potensi yang besar untuk menjadi destinasi gastronomi kelas dunia. Dari warung khas hingga modern yang terus berinovasi, ekosistem kuliner Jakarta mencerminkan dinamika kota yang kosmopolitan dan kreatif. Dalam upaya mewujudkan salah satu pengungkit strategis dalam diplomasi kota, pariwisata, dan ekonomi kreatif, tentu dalam konteks ini nantinya kehadiran Michelin Guide menjadi simbol pengakuan internasional yang dapat mendorong peningkatan kualitas daya saing visibilitas global Jakarta. Sesi ini akan mengeksplorasi bagaimana gastronomi dapat menjadi strategi kunci dalam diplomasi kota, pariwisata, dan positioning Jakarta di tingkat internasional. Termasuk langkah-langkah yang perlu diambil untuk menciptakan ekosistem kuliner yang kompetitif, berkelas dunia, dan sustainable. Dalam sesi ini saya akan memoderatori diskusi tentang strategi Jakarta dalam meraih pengakuan internasional sebagai kota kuliner kelas dunia dengan fokus pada potensi ekosistem gastronomi kota mencapai standar Michelin Star. Bersama para pelaku industri, pakar, kita akan mengeksplorasi bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat mendorong inovasi, meningkatkan kualitas, memperkuat identitas kuliner Jakarta di panggung global. Kami merasa terhormat hari ini kedatangan 3 narasumber yang hebat-hebat yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya. Mari kita sambut bersama para pembicara kita. Yang pertama, saya panggilnya Kak Hadi Ismanto.
Pendiri Manual Jakarta, sebuah publikasi independen yang berfokus pada gaya hidup urban, serta Zoo, studio komunikasi kreatif yang beliau dirikan untuk menjembatani strategi merek dan desain naratif. Kak Hadi ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Strategi di Komite Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Komunikasi Strategis di Asosiasi Desain Grafis Indonesia, ADGI. Dengan latar belakang jurnalisme dan komunikasi dari University of Melbourne, Kak Hadi memiliki pengalaman luas dalam media periklanan dan pengembangan komunitas kreatif, baik di Indonesia maupun Australia. Melalui peran beliau di berbagai organisasi dan proyek strategis seperti IDFS dan berbagai kolaborasi dan merek lokal maupun global, Kak Hadi berkontribusi aktif dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Jakarta. Kemudian yang kedua, narasumber kita, Kak Raden Calvin Budianto. Kak hanya dikenal sebagai Head of Marketing and Community di Fisting Indonesia. Kak Calvin juga dikenal lewat rekam jejaknya di berbagai inisiatif komunikasi publik dan komunitas kreatif. Beliau pernah menjadi Digital Communication Specialist untuk program Kartu Prakerja, serta memimpin kampanye melalui konten-konten yang berhasil menjangkau jutaan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Kak Calvin juga mengembangkan Kunsthaus dan Artifood, yang menu spesialnya bahkan mendapat pengakuan dari Kedutaan Besar Swiss. Nah, nanti boleh ditanya menu spesialnya apa, saya tadi juga nanya. Enak kayaknya menunya. Baik, kemudian yang terakhir, ini yang paling banyak followersnya ini. Kita panggilnya Chef Ray Jensen. Hanya seorang chef dan podcast kuliner, Chef Ray adalah pendiri Ray Jensen Radio, kanal food and beverage podcast yang telah memproduksi lebih dari 500 episode dan jutaan pendengar di YouTube dan Spotify. Chef Ray juga menjabat sebagai Ketua Humas dan Media di Dewan Kuliner Indonesia serta mendirikan berbagai usaha kuliner seperti Bakmi Han, Bura-Bura, dan Natsuka. Nah, nanti boleh ditanyain aja alamannya di mana. Bakminya kakaknya sih halal ya, jadi bisa makan semuanya. Kalau Bura-Bura ini tadi cocktail bar. Nah, itu boleh coba juga. Dan tentu Natsuka yang suka matcha lover ya. Dengan latar belakang kulinernya dari Le Cordon Bleu Paris dan pengalaman bekerja di restoran Michelin seperti Noma dan L'Atelier de Hall Robuchon, Chef Ray aktif mengembangkan dunia kuliner media dan mengembangkan bisnis memajukan ekosistem gastronomi Indonesia. Baik, saya izin duduk Bapak Ibu karena narasumber pada duduk ya. Baik. Mohon maaf, saya contekannya banyak habis. Saya juga ternyata ini dunia baru buat saya. Mungkin pertama-tama biar seru, mari kita kasih tepuk tangan dong buat 3 narsum kita. Ya, kita akan memulai diskusi. Setiap pembicara nanti akan diberikan waktu lebih kurang 10 menit menyampaikan pandangan dan gagasannya. Lalu sebagai pembicara pertama untuk Kak Hadi dengan pengalaman Kak Hadi membangun Manual Jakarta sebagai publikasi gaya hidup urban serta Zoo sebagai studio komunikasi kreatif, tentu memiliki sudut pandang menarik soal bagaimana sih membentuk suatu persepsi publik. Nah, menurut Kak Hadi, seberapa besar sih legitimasi Michelin Star mampu menciptakan trust bagi audiens melalui media, dan seperti apa media sebaiknya mengemas informasi tersebut? Mungkin silakan, waktu dan tempat. Ini formatnya kenapa kayak debat gitu kan? Aku izin di bawah santai boleh ya? Boleh. Oke, 10 menit gagasan mulai dari sekarang. Oke. 10 menit dari sekarang, silakan. Oke. Pertama-tama selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir. Pak Adri dan tim Jakarta Future Festival yang sudah mengundang juga. Perkenalkan kembali, nama saya Hadi. Selama 11 tahun terakhir, saya dan partner saya, Mas Junius namanya, kita berdua mendirikan dan juga memanage lah ya this media company yang kita panggil dengan nama New Media Folder. Jadi produk pertama itu memang medianya duduk, yaitu si Manual Jakarta ini. Yang dimana ketika kita dirikan 11 tahun yang lalu, kita merasakan bahwa ada gap di industri
lifestyle, gaya hidup, mengenai sebuah, I would say for lack of a better word ya, sebuah standarisasi. Apa yang membuat sebuah tempat lifestyle, apakah itu restoran, cafe, bar, atau sebuah gallery, itu bisa dibilang bagus gitu. Mungkin memang kita berbeda sama Michelin yang punya a certain specific formula, tapi kan kita lebih mengandalkan kepada integritas dan kejujuran kita. Ketika kita merasakan ini enak, ya nggak perlu bayar, kita pasti akan ngeliput. Mungkin aku berangkat dari millennial perspektif ya, yang kayak aku masih bertekuk, aku pengen punya restoran, ketika restoran itu bagus, aku pengen diliput media gitu. Sedangkan kita tahu kan sebenarnya sekarang itu ketika tidak ada standarisasi yang saklek atau yang bagus, pasti market yang akan membuat standar itu kepada industri tersebut gitu. Dan I think selama 10 tahun terakhir, bahkan sebelum manual ada, itu terjadi. Ketika sebuah restoran viral, ketika sebuah cafe lucu dan instagramable, itu yang dianggap teman-teman pasar berkualitas. Sehingga sayang sekali dan kasihan sekali gitu, maksudnya banyak sekali chef-chef yang baik, seperti Chef Ray, seperti banyak teman-teman chef yang aku lihat ada di audience hari ini, berusaha pushing the boundaries gitu loh, of doing something exciting, of doing something new, doing something with integrity, tapi mungkin karena pesannya tidak sampai kepada marketnya, mereka jadi ke overshadowed gitu dengan konsep-konsep restoran yang mungkin lebih loud dan lebih vokal untuk menarik perhatian gitu kan. Jadi kalau misalnya kembali ke pertanyaan tadi, perspektif aku sebenarnya dengan adanya Michelin Award gitu, atau adanya, kalau ada kehadirannya lah ya, kita bilang di Jakarta dan juga di Indonesia gini, itu akan jadi sebuah tolak ukur yang of course debatable, baik atau buruknya di mata banyak orang. Tapi sekarang alternatifnya apa? Nggak ada juga gitu alternatifnya. Dan aku kenal sama banyak teman-teman chef, teman-teman barista, teman-teman bartender di Indonesia itu, mereka merasa industri ini tidak menghargai mereka gitu. Kayak kalau misalnya kita sebagai aktor ya, we have Oscar, we have FFI, sebagai musisi juga ada Anugerah Musik Indonesia, sebagai pokoknya fashion gitu, kita ada Jakarta Fashion Week, dan juga beberapa penghargaan yang lain. Tapi kalau kita ngomong F&B, itu hampir tidak ada. Jadi absensi itu yang membuat teman-teman industri merasa bahwa kayak, saya pengen tahu apa yang saya lakukan ini benar atau tidak. Terlepas dari tolak ukur parameter, apakah restoran saya viral, apakah restoran saya followernya banyak, apakah restoran saya cuan, bisa berbalik modal berapa lama, itu tolak ukur yang penting. Tapi untuk membilang bahwa sebuah brand atau konsep itu bagus atau tidak, itu nggak ada parameternya. Dan makanya saya sangat mengerti kalau misalnya ada, ya kita buka-buka jadi sas-desus lah gitu, bahwa kayak Michelin is finally happening di Indonesia di tahun ini atau tahun kemarin, itu sangat-sangat di welcome gitu dengan open arms. Karena kembali lagi sebuah tolak ukur yang standar internasional, ya seperti memang industri punya kebutuhan tersebut gitu. Itu perspektif aku. 5 menit waktunya cukup. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Kak Hadi. Jadi menarik ya, bagaimana media dapat membentuk kepercayaan publik terhadap kualitas sebuah restoran. Nah, memang kalau dibahas tadi kan Michelin Star itu dibentuk melalui persepsi publik tadi ya. Nah, mungkin sekarang kita ingin masuk ke pengalaman yang lebih dekat lagi dengan dapur dan komunitas, sebagaimana standar kualitas dibangun dari dalam lewat inovasi, cerita, dan konsistensi. Baik, sebelum nanti kita diskusi lagi Kak Hadi, berikutnya kita ke Kak Kelvin dulu ya. Jadi kita diskusi dulu tiga-tiganya semua. Dan untuk Kak Kelvin, lewat feasting banyak mengeksplorasi ragam kuliner Jakarta, membangun cerita di balik tiap hidangan, baik dari sisi budaya maupun tren gaya hidup. Nah, sekarang menurut Kak Kelvin, bagaimana cerita dikaitkan lagi nih dengan Michelin Star bisa menjadi label yang merepresentasikan standar kualitas tinggi kepada konsumen Indonesia, dan seberapa realistis kota baik melalui komunitas, kolaborasi ataupun kebijakan dapat berperan untuk membantu ekosistem kuliner Jakarta meraih pengakuan global secara kolektif. I'm hot to that part. Oke, baik.
Pertanyaannya cukup berat, dan ini 10 menit lagi, balik lagi. Kayak Putri Indonesia ya, dikasih waktu gitu. Ada bonus 5 menit tadi. 5 menit, betul. Tadi cuma 5 menit tadi. Kayak debat. Jadi kalau sebetulnya teman-teman salam kenal semuanya, aku Calvin dari Vistin. Kalau misalkan teman-teman belum pernah dengar gitu ya Vistin apa, Vistin adalah sebuah media kuliner, lebih ke gaya hidup kuliner. Jadi yang kita cover juga memang bukan fokus pada review. Jadi yang kita fokus perspektifnya cukup luas dari budaya, dari sosial foto, dari ekonomi, itu yang kita bahas di Vistin. Kalau balik ke Michelin, sebetulnya kurang lebih sejalan sih sama yang tadi Mas Hadi bilang, bahwa di Indonesia ini memang belum ada satu lembaga khusus atau pengakuan khusus untuk teman-teman di dunia kuliner. Tapi kalau misalkan ketika melihat Michelin, sebetulnya apakah di Indonesia ini sudah pemahamannya sudah sebegitunya juga belum itu. Jadi kalau dilihat satu, terkait Michelin ini sebetulnya masih sesuatu yang betul diedukasi kembali, baik terhadap industri, baik terhadap masyarakat lebih luas, dan kemudian kaitannya juga dengan bagaimana Michelin ini bisa sebetulnya menjadi bahasa global, dan tanda kutip bahasa global yang menyatukan standar-standar itu sendiri. Karena kan di Indonesia sendiri, balik lagi belum ada sertifikasi khusus, belum ada standar-standar khusus baik untuk restoran, dari secara operasional ataupun standar profesinya sendiri yang kemudian itu juga menjadi abu-abu buat di masyarakat untuk menilai apakah sebuah restoran itu baik atau tidak. Kalau misalkan ngomongin bagaimana, tadi pertanyaan kedua adalah masuk kepada komunitas kolaborasi dan juga kebijakan publik. Sebetulnya peran komunitas ini jadi salah satu peran yang sentral, dan komunitas ini juga nggak bisa dilihat sebagai satu single komunitas yang di dalam industri kuliner sendiri, atau mungkin hanya asosiasi chef atau asosiasi restoran, tapi juga dari segi jurnalis, dari segi para ilmuwan, itu yang perlu digandeng pemerintah ataupun kitanya sendiri mulai bergerak di bawah untuk melihat bagaimana membentuk kolaboratif institusi dari kuliner di Indonesia ini sendiri, gitu. Terus kemudian ketika beranjak pada kolaborasi ini juga salah satu hal yang diperlukan untuk kemudian kita juga bisa mencapai standar-standar yang baru, gitu. Kalau misalkan sekarang kita lihat banyak orang si A ngomong ini, si B ngomong gitu, si C ngomong gitu. Tapi mereka ini tidak pernah bisa bertemu, tidak pernah bisa berdiskusi. Lantas apa yang terjadi kolaborasinya? Sehingga sebelum kita melihat Michelin sebagai satu tujuan atau satu titik yang ingin kita capai bersama, sebetulnya kolaborasi di bawahnya dulu yang sebetulnya perlu ditumbuhkan untuk memperbaiki industrinya sendiri, membangun industrinya sendiri untuk menjadi lebih siap dengan Michelin itu sendiri. Kemudian masuk ke kebijakan publik. Kebijakan publik ini menjadi salah satu hal yang sering benang merahnya itu terputus antara teman-teman rekan-rekan di industri dan juga rekan-rekan di atas publik, di kebijakan publik di pemerintah. Karena ini yang saya juga lihat sebetulnya di pengalaman sebelumnya, kebetulan bekerja di Prakerja, bahwa dari atas seringkali berbentuk perintah, berbentuk harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini, harus ada itu. Terus kemudian sampai pada level pembentuk kebijakan. Pembentuk kebijakan ini tidak berkolaborasi dengan stakeholders yang tepat biasanya. Sehingga ketika masuk pada kebijakan yang utuhnya, akhirnya bukan kebijakan yang memang dibutuhkan oleh industri. Jadi kebijakan publik ini yang perlu menjadi satu titik yang pada akhirnya perlu dijaga. Satu, prosesnya. Kedua, produk akhirnya. Apakah produk akhirnya memang sesuai dengan harapan industri atau kebutuhan industri, gitu. Nah, sebetulnya dengan acara seperti ini dapat memberikan
ruang untuk FGD atau berdiskusi langsung, ini jadi salah satu titik yang bisa jadi suara juga sih dengan pengundang teman-teman di sini juga untuk bersuara. Gitu. Udah, masih ada 4 menit lagi. Udah. Jadi Cukup 5 menit juga. Ini 10 menit jadinya. lebih 20 menit jadinya 4 sama 6 menit tadi. Baik. Wah, ini sangat berbobot banget ya. Apa itu semua? Teman-teman semua. Ini kakak-kakak di depan ini emang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Kak Hadi bahwa kita itu belum punya kayak festivalnya mungkin ya. Penghargaannya terhadap standarisasi kuliner. Bahkan mungkin kalau mungkin nanti dari Kak Hadi bisa bikin Zoestar mungkin gitu kan. Hadi Star gitu kan. Bisa jadi saingan dan Michelin Star Di sponsor Bapeda kan? Ya ini bentuk-bentuk diskusi ini. Ya, baik, terima kasih tadi dari Kak Kelvin atas penyampaian terkait dengan bagaimana dari kegiatan ini memang kebijakan publik itu memang adalah kalau menurut kami dari Percana, kadangkala kita tidak melihat kondisi lapangannya ini nih. Kadangkala kita cuman pokoknya butuh suatu ide, maka harus A. Tanpa sebetulnya ada, kita mungkin kalau pernah mengikuti ada komunikasi publik dalam menyusun perencanaan itu ada, tapi mungkin kurang menyentuh lebih ke bawah. Kurang menyentuh teman-teman yang punya pemikiran yang lebih kreatif, yang lebih luas lagi. Baik, selanjutnya yang terakhir ini dari Chef yang dimana Chef Ray ini ini kalau saya bilang mah ini mungkin udah paling terkenal ya. Saya aja kaget loh, ini banyak loh podcastnya ya. Saya baru ada nih. Saya cuma nontonnya soalnya ini Master Chef biasanya saya. Banyak Ternyata ada yang lebih menarik lagi. Baik, mungkin mungkin sebagai pernah menjadi bagian dari food and beverage ya, Dewan Kuliner kan sampai saat ini. Sebetulnya bagaimana Chef Ray melihat kuliner nasional ini sebagai potensi Jakarta untuk melting point kuliner. Terus bagaimana bisa bersaing dengan restoran-restoran ternama nantinya di dunia. Lalu prioritas apa yang perlu didorong untuk mendukung restoran-restoran yang ada di Jakarta, baik yang mungkin kalau kita tambahin lagi bukan hanya fine dining tadi kita diskusi ya, Chef ya. Mungkin street food bisa juga goalsnya mendapatkan Michelin Star kayak di Thailand ya kalau nggak salah ya. Di Thailand, Malaysia, Singapura. Ya kan, nah tuh udah mereka street foodnya aja udah Michelin, kita belum ya. Padahal kita street foodnya banyak ya. Nah kemudian mungkin yang basic questionnya itu adalah dari tadi kita ngomongin Michelin Star. Mungkin ini yang dengan Chef Ray yang memang udah pengalaman di tempat lahirnya Michelin. Kalau saya tahunya Michelin tuh merek ban motor tuh, merek ban motor mobil gitu kan. Ternyata dia juga ngurusin kuliner. Mungkin sedikit bisa juga diceritakan, Chef Ray, apa sih itu Michelin Star, terus penghargaan seperti apa sejarahnya, bagaimana secara singkat mungkin, dan mungkin nggak nanti kita bisa berkolaborasi dengan Michelin Club. Mungkin silakan, Chef Ray. Oke, selamat sore. Waktunya 20 menit. Oh, pelan-pelan Ini panjang, Bapak, saudara-saudara. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak udah hadir di sini dan kasih kesempatan sama kita untuk sharing-sharing. Kebetulan saya kerjaannya podcast, ya kan, di situ juga yang tadi udah didiskusikan sama Hadi sama Calvin juga betul. Saya dari segi kalau lihat di kolom komentar atau ada yang DM atau ada yang curhat, itu emang nggak bisa dibilang seperti chef doang, tapi yang kerja di dunia kuliner, pekerja di dunia kuliner semuanya, mulai dari petani, saya anggap kuliner juga, karena makanan mungkin nelayan, mungkin akademisi, mungkin dosen, supplier, restoran owner, staff, tukang cuci piring, security, tukang bersih-bersih, itu emang kurang diapresiasi. Which is termasuk pelayan juga di service gitu, bartender, barista, itu emang kurang diapresiasi. Bahkan itu adalah salah satu
alasan saya kenapa bikin podcast Register Radio, di mana saya pengen nge-highlight dari sisi orangnya, bukan dari produknya. Kalau dari produknya udah kehitung lah media yang mulai dari niche sampai mainstream yang udah nge-highlight produk gitu. Dan interestingly kita bertiga di media-media yang terlibat sama kita nggak ada yang fokus sama terlalu produknya sebenarnya, karena justru yang di belakang itu yang harus lebih penting itu menurut kita. Terus kalau benar tadi sebelum kita mulai sesi ini kita ada meeting dulu, kita rasa perlu kasih info sedikit tentang Michelin Star-nya sendiri atau Michelin Guide gitu, karena masih banyak yang kurang teredukasi karena baru. Saya pernah dapat orang yang nanya direct message ke podcast, Chef saya mau dapat Michelin Star, bagaimana caranya gitu kan, itu jauh banget ya gitu kan. Jadi Michelin adalah merek ban, betul, merek ban. Dan ada Michelin Man yang maskotnya udah ada di mana-mana gitu. Tapi mereka punya Michelin Guide, di mana itu isinya adalah restoran-restoran yang diberikan penghargaan oleh Michelin berupa bintang. Salah satunya bintang, enggak? Ya, bintang itu melambangkan overall restorannya, dari produk, service, ambience, semuanya. Jadi restoran yang baik lah. Ada 1 bintang, 2 bintang, dan 3 bintang. Dan masing-masing itu punya artinya sendiri-sendiri. Kalau 1 itu, ini karena banyak chef-chef dan akademisi kuliner, kalau saya salah dibenerin, langsung angkat tangan aja ya, Pak Budi. Kalau 1 itu fokus ke dalam product and service ya, very memorable. Yang kedua itu berkarakter. Yang ketiga itu water journey, yang terakhir water journey. Jadi ada misalnya Michelin Star di daerah antah berantah di gurun di Afrika misalnya. Tapi kalau dapat 3 itu menurut Michelin itu worth a journey just to eat there. Itu. Dan Michelin juga punya banyak award-award yang lain. Bukan Star doang. Kalau service tuh ada knife and fork. Dulu ada pisau dan garpu. Tapi memang yang paling terkenal itu Star-nya. Dan Star ini di Michelin Guide dibuat waktu zaman dahulu kala Michelin itu mau jualan bengkelnya dia sebenarnya. Untuk pengguna-pengguna Michelin, di bengkelnya tuh ada restoran atau kafetaria, dia kasih tahu di Michelin Guide-nya itu, lu ganti bannya di bengkel Michelin aja, kasarnya begitulah. Nah, nanti mulai dari situ dan it grows. Mulainya emang dari Prancis. Dan lambat laun Michelin Guide sekarang sudah menjadi salah satu guide yang paling powerful dalam hal makanan dan juga minuman di dunia gitu. Jadi banyak banget negara yang pengen dijudge juga sama Michelin, dan itu dianggap akan bisa menaikkan standar kualitas keseluruhan untuk industri makanan dan minumannya. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya juga, saya kurang lebih hampir 16 tahun di F&B industri dan sudah di beberapa negara. Saya selalu lihat tren itu mulainya selalu dari atas. Dari atas tuh yang konsepnya fine dining, yang mahal, yang upscale. Habis itu baru trickle down ke bawah. Jarang sekali mulai dari bawah terus yang atas ngikutin. Itu jarang sekali terjadi. Saya kasih contoh, baru-baru ini kan tren matcha ya. Ya kan, matcha. Matcha itu kan mulainya dari ceremonial grade matcha. Itu matcha yang zaman dulu banget. Itu kebetulan saya juga baru podcast sama ahli matcha. Saya diceritain matcha itu ya dari China ke Jepang diminum sama raja-raja gitu. Setelah ratusan tahun akhirnya matcha populer, jadi bisa dipakai ingredient matcha latte dan segala macam. Habis itu sampai sekarang kalau buka Instagram, saya kemarin lihat opor matcha lah, apalah, ya kan, sambal matcha. Nah itu maksudnya tren ke bawah. Kalau tren yang mulainya mungkin udah di level UMKM seperti Taichan. Sate Taichan misalnya, itu mulainya di UMKM kan, yang ceritanya ada orang Jepang makan sate nggak mau pakai bumbu kacang. Nah itu
sate Taichan itu dia nggak ngerembet ke atas. Nggak, sampai sekarang saya belum lihat nih fine dining ada nyajin sate Taichan. Nah gitu. Nah, Michelin ini memang gosipnya itu banyak ngasih award lebih atau banyak lebih nge-highlight restoran-restoran yang mahal, yang fine dining. Tapi menurut saya ya nggak apa-apa. Toh trennya nanti akan ngikutin. Dan kenapa menurut saya Michelin ini dibutuhkan sekarang di Indonesia? Karena Michelin akan menarik mata dunia dan foodies di luar negeri itu ke Indonesia. Gimana itu kerinduan kita semua. Pengen makanan Indonesia itu diingat sama orang dunia luar. Bukan cuma modal peringkat 1 rendang, peringkat 1 pisang goreng. Tapi efeknya nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya ada guide yang emang sudah populer di dunia, bisa ngasih legitimasi lah ke Indonesia nih, oh ternyata udah nyampe nih standar segitu, gitu. Itu akan ngebawa foodies luar negeri yang travel ke Indonesia. Dan yang namanya foodie, saya punya banyak teman foodie juga dari luar negeri. Itu nggak ada foodie yang cuma doyan makannya fine dining gitu loh, dan dia nggak akan ke Jakarta makan terus langsung pulang. Dia akan ke Jakarta misalnya, kalau Michelinnya ada di Jakarta dulu, dia akan ke Jakarta dapat 3 hari 2 hari, makan sehari berapa kali gitu. Nah dia akan hunting restoran-restoran yang menarik juga di Jakarta, biarpun tidak ada di dalam Michelin Guide itu misalnya gitu. Saya salah satu guide yang powerful juga di dunia itu 50 Best, ya kan, World 50 Best Restaurant. Kebetulan mantan voternya dulu belum lama ini, bulan lalu, mantan voternya orang Indonesia, dia ke podcast saya. Dia adalah kayak jurinya lah, judge-nya, voter. Dia ceritain ke saya makanan yang paling enak bukan restoran fine dining, dia ceritain saya pecel lele. Dia bilang udah laleran, bau, tapi usian itu sambelnya top banget. Ya jadi efeknya itu akan keseluruhan kalau menurut saya. Saya juga setuju sama Mas Kavin bilang masih banyak, kalau kita ngomongin industri kuliner di Indonesia, itu masih banyak banget yang harus dibenahin. Oh, saya setuju banget itu. Saya di dalamnya juga kadang saya berasa gatal gitu. Tapi bukan berarti kita nggak mulai sesuatu sambil bebenah gitu. Bebenah itu harus pasti. Yang tadi dibahas soal stakeholdernya kadang kurang tepat. Kalau ada perintah gitu dari government, itu emang kejadian banget gitu. Dan bahkan orang industri seperti saya nih yang kerja masak dan teman-teman itu sering banget nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba oh ada ini, tapi kok kalau saya lihat oh si chef top yang ini kok nggak diajak, jadi siapa nih yang masak gitu loh. Jadi itu emang sering terjadi dan emang itu harus ada pembenahan, perbaikan, dan emang harus kolaborasi. Sangat setuju gitu. Kejadiannya bukan kolaborasi kalau sekarang, kejadiannya si A tujuannya satu, tujuannya tuh semuanya satu, tujuannya mau makanan Indonesia jadi populer di seluruh dunia, sama pengen Indonesia itu masuk dalam World Culinary Map. Tujuannya satu, tapi karena satu dan lain hal, si A melakukan programnya, si B melakukan programnya, si C, si D, si E, segala macam. Saya sebelum Dewan Kuliner ini, saya pernah terlibat dalam banyak nih untuk mempromosikan makanan Indonesia gitu. Tapi tujuannya itu satu, tinggal dikumpulin dan ngobrol, duduk dan kolaborasi aja. Take part si A, take part apa dalam departemen apa misalnya. Si B take part dalam departemen apa, tapi tujuannya satu. Toh yang harus dibenahin tuh banyak banget gitu loh, mulai dari kualitas makanan, kualitas bahan, hygiene, logistik dari antar daerah, supaya restoran-restoran di kota besar nanti kalau udah ada Michelin mau ngambil bahan misalnya dari
dari Papua, itu semudah dia mau beli keju parmesan dari Italia gitu. Kalau sekarang kejadiannya mau beli barang Italia yang bagus lebih gampang daripada mau datengin barang dari Sulawesi. Susah banget, nggak ada gitu. Yang kejadian sekarang sendiri-sendiri gitu. Dan kalau mau lihat case study kecilnya nih, positif impact-nya apa? Kalau ada restoran di Jakarta yang dapat award dan positif impact-nya itu segimana, itu ada di depan kita. Ada Pak Budi dan Chef Arlika Ditama dan kebetulan dapat award. Gitu kan. Mungkin tepuk tangan dulu lah. Restorannya August. Perhiasan keren banget. Dapat award. Impact-nya apa? Banyak banget yang mau seperti beliau-beliau ini dengan cara buka restoran yang konsepnya original, yang service stylenya mungkin sama, itu udah ada banyak banget yang buka gitu. Dan bukannya jadi saingan, bukannya buka terus sebel-sebelan, enggak, tapi ya kolaborasi gitu loh. Banyak banget yang chef-chef muda akhirnya yang jadi pengen kerja di Oldus, which is artinya dia pengen kerja di restoran yang bagus. Oke, tapi ada limitnya nih, restorannya cuma satu. Oke, gue nggak bisa kerja di sini, gue kerja di mana? Cari tempat restoran yang bagus lagi. Restorannya Chef Ready misalnya, gitu. Restoran Thailandnya nggak dapat lagi, gimana lagi tukar? Jadi itu kalau itu dari SDN-nya, impact-nya itu skala kecil banget nih, yang baru kejadian beberapa tahun terakhir, gitu. Makanya kalau misalnya Michelin ini bisa masuk, saya rasa impact-nya sangat bagus banget, gitu. Biarpun kita tetap harus berbenah. Itu kalau saya. Saya kelamaan. Ya, luar biasa Bapak. Tapi ada satu indikator lagi tadi, Chef. Kalau mau lihat suatu restoran itu enak apa enggak, katanya nih cadangan, cari restoran atau tempat makan yang didatengin sama PNS. Itu biasanya enak katanya. Nggak tahu tuh, tapi emang beberapa kali di situ rame, orang suka pada kesana tuh, PNS-nya enak. Itu banyak kejadian itu. Mungkin karena murahnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang cukup terbatas ya, karena waktu juga. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya dari saudara-saudara yang hadir di sini, saudara-saudari, nih yang hadir banyak chef ya. Saya suruh angkat tangan aja, Chef. Ya, silakan. Boleh sebutkan nama. Saya Gupta dari Dewan Kuliner Nasional. Oke, siap. So, thank you so much for having this discussion karena Dewan Kuliner has been around for 6 months dan kami semua para founding membernya memang mencoba untuk membawa semangat kolaborasi dari sejak pembentukan Kementerian Kebudayaan. Sebenarnya kami sudah ada sebenarnya bidik-bidiknya. Dan the word kolaborasi itu sebenarnya kata yang buat kami klise tapi sakral. Dan I want to respond to Mas Budiarto dari Fistin. Since you mentioned many times about collaborations, dan kalau kita bicara dalam spektrum kolaborasi, ekosistem, dan kita sudah berulang kali bicara tentang ABCGM, akademisi, bisnis, komoditas, media, dan government seharusnya bekerja hand in hand. Tapi I want to emphasize tadi yang dibilang sama Ray bahwa what's going on sebenarnya we work in silo. Dan I think this particular discussion can play a very important role to straighten up gitu kan ya. Bagaimana peran media dalam mendukung kemajuan sektor. Bagaimana kami di pemerintahan, saya juga di Kadin dan di Apindo bisa membantu dalam public policy making. Bagaimana teman-teman di sektor, di profesional juga bisa akhirnya mengambil posisi yang strategis dalam kemajuan sektor. Nah, namun secara anekdotal dan faktual, seringkali ada beberapa wacana-wacana yang dilemparkan yang semangatnya bukan kolaborasi, tapi justru mengecilkan beberapa peran. Sorry kalau saya menggunakan artikelnya Fistin, karena you publish buat saya, a very hurtful article few months ago, yang menunjukkan bahwa chef tidak penting, chef kurang penting. Yang penting adalah intelektual. Buat saya itu, saya cukup bingung karena narasi kalian adalah karena Primo pun juga sebenarnya co-founder dari Fistin, karena owner Fistin. Tapi buat saya ini adalah momen yang penting untuk menguruskan hal itu, kan ya.
agenda apa yang sedang didorong oleh Fistin sehingga memunculkan isu itu. Karena buat kami di pelaku, tidak ada istilah penting dan kurang penting. Semua sama. That one thing. Kemudian premis yang kedua yang kalian munculkan adalah yang paling penting adalah intelektual. Buat saya itu justru mendegradasi posisi kami di dapur. Karena apa? Chef pun bisa jadi intelektual. Gitu. So again, I have nothing against Fistin, tapi again forum ini seharusnya menjadi sebuah forum yang bisa merangkul semuanya dan membangun semangat kolaborasi itu. Sehingga kami berharap ke depannya narasi-narasi yang mencoba untuk memecah, kemudian membuat hierarki, segregasi, dikotomi, itu bisa kita kurangin demi kemajuan sektor. Mungkin itu, mungkin pertanyaan tapi mungkin lebih ke respon dan bagaimana teman-teman itu juga menanggapi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Kalau nggak ada, mungkin Kevin bisa direspon tadi terkait narasinya. Silakan. Thank you Mas Gupta pertanyaannya. Sebetulnya kalau misalkan quorum ini bisa jadi quorum klarifikasi gitu ya terkait apa yang tulis Fistin beberapa waktu lalu, di mana kekesannya dari segi judul bahwa kita mendegradasi peran dari chef atau peran dari stakeholders lain selain intelektual di dalam industri kuliner. Sebetulnya kami ingin sampaikan bukan itu. Yang ingin kami sampaikan sebetulnya adalah bagaimana setiap stakeholders di dalam industri ini punya perannya masing-masing. Dan yang ingin kami gaungkan di sisi ini adalah bagaimana kita bisa melihat peran intelektual lebih dalam lagi di dalam industri. Yang kita lihat saat ini adalah intelektual banyak, intelektual ada di sekitar kita. Tapi suara mereka seringkali tidak terdengar. Seringkali mereka ada di dalam satu fishbowl sendiri atau kotak sendiri yang mereka nggak terlibat dalam diskusi atau bahkan mereka tidak terlihat atau tidak dilihat oleh teman-teman di industri. Itu yang kita coba ingin gaungkan, bagaimana teman-teman intelektual ini bisa muncul lebih berperan lagi di dalam industri kita, dan bagaimana mereka bisa berkolaborasi, salah satunya dengan chef misalkan. Bukan mendegradasi peran dari chef itu sendiri, karena chef itu sendiri saya setuju bahwa chef bisa menjadi intelektual juga, chef juga punya peran yang lebih, chef juga bukan satu bagian dari industri yang tidak punya pengetahuan. Mereka juga punya kapasitas sendiri dan punya juga kapabilitas untuk bisa lebih tinggi lagi, tidak hanya masak gitu ya, tapi juga punya pemikiran-pemikiran tadi yang Chef Ray bilang juga. Jadi sebetulnya yang disampaikan dari artikel itu adalah ingin nyenggol teman-teman di intelektual untuk yuk kita kolaborasi, berperan, berkoordinasi bersama. Dan juga dengan rekan-rekan lainnya di dalam industri, salah satunya chef, untuk ayo saling berkolaborasi. Jadi bukan satu sama lain saling menjatuhkan atau bukan satu sama lain saling berdiri lebih tinggi, tapi bagaimana kolaborasi ini bisa terjadi. Itu yang sebetulnya ingin kita sampaikan. Maaf kalau misalkan terkesannya artikel tersebut atau tertangkapnya menjadi mendegradasikan profesi tertentu. Sebetulnya tidak. Sebetulnya adalah yang kita ingin gaungkan adalah ayo kita kolaborasi, ayo kita lihat peran ke arah intelektual ini untuk bisa menjadi pemikir, menjadi salah satu stakeholders di dalam industri yang memberikan warna, memberikan pemikiran mereka, sumbangsi mereka pada industri. Dan chef bisa berkolaborasi dengan mereka. Bahkan chef juga bisa menjadi intelektual tadi yang seperti Mas Gupta bilang. Jadi sama sekali tidak mendeskripsikan salah satu bagian dari profesi. Gitu. Ya, baik, sudah ditangkapin ya, Mas. Jadi dilihat secara mungkin tadi lebih komprehensif aja. Jadi sudah diklarifikasi. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Oh, ditanggapin dulu sebentar. Biar pulang enak ini pulang. Thank you Kevin. Lagi-lagi kita senang banget kumpul sini semuanya karena kita akhirnya diberikan kesempatan untuk berdiskusi, Mas ya. Lagi-lagi again karena saya juga orang media, Mas. Dalam menulis sebuah artikel ada proses namanya proses critical thinking dan structural thinking. Ya. Tadi Kevin menggunakan diksi kesannya. Karena kalau kita bicara tentang artikel ada namanya kesan, ada namanya tersirat dan tersurat. Betul ya? Ini sama-sama orang media ya.
Karena judulnya saja sudah bilang, ingin kuliner Indonesia maju, bukan chef jawabannya. Itu bukan lagi tersirat, tapi sudah tersurat. Bukan lagi kesan, tapi sudah sebuah statement. Kemudian, chef, ini adalah subheadnya, chef punya bagian penting dalam proses kuliner, namun kembali bukan yang paling penting. Itu tersurat bahwa ada sebuah segregasi, ada sebuah hierarki, ada sebuah dikotomi yang sedang kalian lakukan. Jawabannya ada di pundak para intelektual. Lagi-lagi kalian bangun sebuah dikotomi, bangun sebuah hierarki. Lagi-lagi ini bukan tersirat, bukan kesan. Kami pembaca langsung melihat bahwa ada sebuah upaya terstruktur dari Vistit untuk mendegradasi profesi kami di dapur. Nah, lagi-lagi again thank you for the clarification. Jika memang itu adalah niat awalnya, namun itu tidak tersurat dalam artikel kalian susun. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang opini-opini founder kalian tentang Michelin yang berulang kali mengambil posisi against the existence of Michelin. Jadi kami cukup bingung dengan posisi Vistit dalam kemajuan sektor kuliner. Mungkin itu tanggapan saya, Mas. Oke, baik, terima kasih. Udah, nggak usah ditanggung ya. Itu tanggapan aja. Cukup. Tadi ada yang mau nanya lagi? Satu lagi, silakan. Ya, selamat sore. Saya Sebut nama dan ditujukan ke siapa nanyanya. Ke Mas Hadi karena paling ulas asih. Pak Habi. Saya pakai suara VO ya biar bagus di sini. Saya Tria, saya jurnalis Boga di Femina. Saya datang ke sini karena saya senang banget dengan kita bakal ngobrol di Michelin gitu. Kita tahu kalau misalnya kita semua tahu bahwa Michelin bakal bawa spotlight, bakal ada bintang-bintangan, bakal ada orang yang dapat pedestal dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Michelin, then the industry itself itu satu ekosistemnya bakal masuk. Ini sebenarnya saya ngomong karena kemarin tuh lagi rame-rame tentang bahwa New York Times mengeluarkan muka-muka kritikusnya akhirnya maksudnya ke publik ya gitu ya. Tapi which is sebetulnya juga kalau kita di luar New York Times misalnya di media-media mereka selalu ada yang punya namanya kolom ya gitu. Kolom tuh yang namanya kolumnis tuh dia bisa bicara apapun semau dia gitu ya. Karena itu emang kolomnya dia. Tapi anyways ketika kita ngomongin Michelin mau masuk akan ada hal-hal misalnya kritik-kritik juga bakal masuk gitu kan ya. Lalu misalnya ada yang akan dapat 1 bintang, lalu besoknya dapat 2 bintang. Lalu tahun depannya lagi datang lagi nih Michelin turun bintangnya gitu kan ya. Jadi saya tuh mau nanya gimana ya orang Indonesia akan pebisnis karena saya tuh selalu bilang dari dulu di Indonesia tuh nggak bakal ada yang namanya profesi food critic karena bakal didor kayaknya. Karena kita itu kan orang Indonesia sangat tepos liro ya, kayak kedawat gitu. Padahal kalau kita lihat di industri di luar itu bahkan kritikus sama pemilik restoran yang pernah dikritik itu bisa duduk bareng dan mereka buddies aja gitu. They're very professional dan bahwa yang gue nggak suka tuh produk lo, tapi bukan lo sebagai individu. That's why the industry goes on, kritikus berjalan, restoran makin maju, because orang yang nggak ada, there's no hard feeling gitu kan ya. Kalau misalnya saya juga dulu kerja di dapur, jadi itu bisa di dapur tuh lempar-lemparan piring gitu, mas keluar mereka ngerokok bareng. Saya dulu juga mencoba memahami, wah kok mereka bisa seprofesional itu ya, gitu ya. Dan you think about ketika Michelin itu datang, misalnya mereka akan mengkritik depan umum dan mereka mempublishnya loh. Will we be ready for that? Gitu ya. Jadi kita nggak cuma mikirin, wow, sekarang gue bakal dapat ini gitu. Itu gimana sih kita apalagi Hadi is very sweet gitu ya. Jadi maksudnya mungkin bisa mewakili orang Indonesia gitu ya mas ya gitu kan ya. Kalau Ray mungkin udah kelamaan di Perancis dia udah mulai banget gitu kayak dia tuh bisa misahin gitu. Lo nggak suka sama restoran gue, abis itu gue nongkrong bareng aja baru dia aja gitu. Tuh gimana tuh Mas Hadi? Gitu. Terima kasih. Ya terima kasih. Ya silakan. Pertanyaan apa ini? Tapi terima kasih Kak Trian pertanyaannya. Mungkin aku kasih perspektif pribadi aja ya. Memang Indonesia is very tricky market secara audience khususnya dalam bidang literasi lah karena memang kan is a public secret, udah rahasia umum bahwa berapa tahun terakhir tiap tahun kita selalu mendapat ranking salah satu negara dengan literasi level yang paling rendah gitu. Itu terbukti. Teman-teman yang pernah punya media atau yang pernah handle social media pasti pernah merasakan ketika tulisan di caption itu tidak dibaca sama sekali gitu kan. Jadi itu memang fakta yang kita have to deal with. Yang menjadi
sebuah masalah ekosistem yang tadi seperti Kelvin dan Jeffrey juga udah pernah share kan, bahwa itu ada bagian itu literasinya itu harus diperbaiki supaya industri kita walaupun tidak terlalu berhubungan dengan situ masih bisa naik lagi. Itu first tricky elemennya menurut aku ya. Nah, elemen kedua, orang Indonesia itu juga baper sekali. We compare to my friends di Singapura gitu atau di Australia atau di Bangkok, Indonesia baper sekali. Jadi itu juga sebuah culture budaya yang memang harus pelan-pelan ditemukan keseimbangannya gitu. Gimana caranya kita bisa tetap mengayomi gitu, tapi di satu sisi tetap objektif bahwa yang dikritik bukan akunya, tapi produkku atau mungkin perusahaanku atau apapun itu. Triple whammy-nya yang bikin lebih tricky lagi adalah kreatif industri gimana-mana itu baper juga gitu, karena memang sebagai sebuah fakta dan alamnya bahwa kreator kreatif itu berawal dari kata create, menciptakan sesuatu gitu. Jadi kenapa kita dipanggil creative industry, karena kita ada di industri kita menciptakan sesuatu. Ketika kita menciptakan sesuatu, apakah itu makanan, lagu, tulisan, fotografi, tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu yang baik kalau kita tidak menaruh hati kita di dalam itu. Jadi butuh sebuah level kedewasaan yang lebih jauh lagi untuk bisa, oke, gue pakai hati gue untuk menciptain sesuatu, tapi ketika sesuatu ini udah jadi, oke, aku lepasin hatinya lagi gitu. Jadi 3 faktanya membuat, menurut aku ya, membuat ini akan menjadi sesuatu yang tricky sekali. Dan ketika Michelin datang, kalau jadi, masalah itu pasti akan ada gitu. Kayak satu orang baper, yang ini kayak kenapa restoran lu 2 bintang, gue 1 bintang, kenapa lu bisa 3? Itu pasti debatnya panas sekali gitu. Tapi memang balik lagi, perdebatan itu semoga bisa menjadi perdebatan yang produktif, sehingga orang-orang akan ngobrol. Para pemilik bisnis kulinernya pun akan bertanya-tanya kan. Saya kayak, oh restoran saya cuma 1 bintang, dia 2 bintang, kenapa? Oh mungkin narasinya lebih bagus, mungkin originality-nya lebih ada, service-nya bagus. Oh, service bagus itu seperti apa sih? Pertanyaan itu akan memaksa para business owner untuk, oke, aku hire service consultant deh. Atau, oh, aku invest lebih deh di bagian my employees welfare. Itu kan yang seperti Jeffrey tadi bilang ya, itu akan menjadi sebuah trickle effect yang sangat sehat gitu. Walaupun di atasnya ini menjadi perdebatan yang sengit dan jadi polemik lagi gitu kan. Tapi ya berlaku tidak ada yang sempurna. Tapi selama setiap apapun yang terjadi di permukaan ini membawa kita ke arahan yang lebih baik, ya kenapa tidak sih menurut aku. Cukup menjawab nggak Kak Tria? Pertanyaannya sangat berat gue. Iya. No, ini cuman batas waktu juga ini ya, pembatasi ya. Sebetulnya mau didiskusikan ini banyak banget ya, bagaimana peran tadi media ini juga penting tentu buat keberlangsungan teman-teman yang punya usaha linear ya. Dan kemudian safe itu menurut kita dari sisi perencana juga, ini adalah aset besar untuk mewujudkan Jakarta kota global. Salah satunya tentu dengan kuliner, dan peran chef ini pasti besar. Peran chef bagaimana menyediakan, mengemas, menghadirkan makanan yang memang layak atau berstandar. Tapi sangat menarik, saya juga baru ngeh sate Taichan itu dari level bawah. Karena ke restoran fine dining kayaknya yang ada sate ayam atau sate lilit minim yang mewahnya gitu. Kalau sate Taichan saya memang saya jarang ke restoran mewah aja sih kali ya. Tapi mungkin ke depan hal-hal seperti itu bisa jadi nanti sate Taichan tadi jadi salah satu Michelin star buat kita. Bahkan tadi pecel ayam. Pecel ayam itu sangat enak. Nggak ada pecel ayam yang nggak enak menurut saya. Yang penting dimakannya nikmat. Baik. Aduh, ini saya sebetulnya pengen manjang-manjang, tapi waktunya makin berkurang nih, kayak detik bom kalau di Mission Impossible nih. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para pembicara dan peserta yang hadir di sini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, diskusi lagi melalui pendekatan-pendekatan yang menarik seperti ini. Ya, tentu saja kami dari penyelenggara juga mewakili Bapeda, kita support kedepannya terkait kuliner ini menjadi salah satu
target bagaimana Jakarta bisa menjadi kota global. Jakarta shines with dreams so